Ini toko dari Sekayu nih. Dari Banyuasin. Musi Banyasin. Banyuasin. Masya Allah Pak Haji Sumaidi. Ya. Allah. Alhamdulillah. Sampaikan kepada umat. Katakan kepada umat satu kata dua kata. Selamat untuk umat agar selalu istiqomah di dalam menghadapi pilpres. Artinya damai ya. Ya, damai, Bersabar. kemudian bertindaklah adil. Ya. Semoga terkabul. Amin. Hari ini kami berada di Kerenduta ini dan merangkaian ikut training para dai dan daiyah dan para ulama yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Tetap jaya, tetap istiqomah dalam urusan membina umat. Ya, nah, itu ada masjid Al-Hijr, masuk ke jalannya ke kanan. Nanti pas depan Bersama Sohib Lamo, sekarang dokter, mungkin sebentar lagi profesor beliau ini, insya Allah. Amin. Tetap sehat. Doanya orang-orang soleh ya. Masya Allah, pengurus Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan. Pesan buat umat nih. Pesan buat umat. Pesan buat umat ya. Menjaga kebersamaan, persatuan, apalagi menjelang tahun politik ini. Ya. Hindari konflik horizontal, ya kan? Ya. Kedepankan kearifan, ya kan? Untuk tidak saling memukul tapi merangkul. Masya Allah. Terus tidak saling mengintimidasi tapi saling memberikan solusi. Terus ya Masya Allah. Kira-kira begitu. Gitu ya. Jaga persatuan dan hindari perpecahan. Oke, Karena dokter. membuat kita semakin lemah dan tidak berdaya. Luar biasa. Alhamdulillah berkat panjang umur ya bisa ketemu beliau. Kalau puluhan tahun bisa Sehat ketemu. Wah, nambah bulat gak? Iya, kuliah langsung ke mungkin ke Lampung beliau kan. Memang itu asli orang Lampung kan? Kelahiran. Iya kelahiran ya. Iya. Mau alik bulat ini pangling. Dulu tidak bulat main. Iya, dulu keren. Masih belaga lah, masih belaga. Masih. Oh, Tabarakallah. Terima kasih kami sudah diundang, Alhamdulillah. Ya karena jarang ikut kegiatan Majelis Ulama jadi sekali bertemu, Masya Allah. Luar biasa. Sudah jadi pemateri. Sama. Foto juga li. Ya udah. Ini kan video. Iya, tapi ini Ben. Ya. Kan ini foto ini. Iya. yang mau diajar kan? Dari jembatan itu 17 kilo. Jangan lurus, jangan ikutin ini. Hari ini kita bincang-bincang sama beliau seputar Nabi Sulaiman. Masya Allah. Kemarin dapat ilmu. Ketika Nabi Sulaiman dapat ilmu saya gini. Tahu saya Nabi Sulaiman itu lewat, bangsa semut ngomong, hati-hati kawan, Nabi Sulaiman nak lewat. Dapat ilmu dari antum, 1 kilo rupanya jaraknya. Yang membawa suaranya adalah angin. Ada bahwa ada ayat yang menyatakan bahwa suara itu dibawa oleh angin. Gitu ya. Walaupun Nabi Sulaiman juga sebagai kapasitas sebagai rasul, nabi, raja ada keterbatasannya juga. Iya. Ada beberapa yang Allah berikan, Allah tunjukkan kepada beliau, juga tunjukkan kepada umatnya sebagai mukjizat saat itu. Ya, ada beberapa hal yang Nabi Sulaiman juga tidak tahu. Ternyata kalah dengan burung Hudhud. Dalam artian Hudhud lebih tahu tentang negeri Sabah daripada dia sendiri sebagai seorang Raja tadi ya. raja tadi. Terus yang kiriman surat itu begitu Nabi Sulaiman kirim surat dengan wa inna bismillahirrahmanirrahim. ala ta'lu alayya wa tuni itu ya. Iya. Jangan diplesetkan ya. Iya. Ngirim dengan Ratu Sabak tadi. Iya. Ratu Sabak langsung tunduk ya. Tunduklah kepada aku kata itu. Masya Allah. Nah, pertama mau ngirim upeti dulu. Upeti dulu ya. Ada aku ngirim ini nak ngirim upeti sekian emas ini berlian ini kan dikirim sama pasukan ke sana kan.
begitu sampai di Nabi Sulaiman, aku tidak butuh ini. Aku lebih banyak lah cukup. Untuk apa? Cukup. Iya. Untuk apa? Harta segini. Aku tidak butuh. Kata. Aku yang butuh dia masuk Islam, tunduk kepada Allah. Kan begitu. Karena info dari Hudhud, satu sahabat menyembah matahari, ya kan? Kan begitu. Aku tidak butuh itu. Yang butuh dia masuk Islam. Wa ilah akan ku perangi. Ketika Singgadana datang, iya. Iya. Yang tadi kan ditanyakan siapa yang bisa menghadirkan ini kan? Nah, Menghadirkan Ifrit. Ya, Ifrit bisa. Karena waktu qabla an takuma min maqam. Kalau kita menyampaikan lafaz itu secara dohirul lafaz itu kita akan memahami berdiri dari tempat duduk adalah hitungan detik, 3 detik. tapi ada lagi yang hebat lagi, belum berdiri maksudnya. Belum berkedip, lalado. Anak kabi qabla ayartada ila katorfu. Sebelum kau mengedipkan Mata. mata lebih cepat daripada proses berdiri tadi. Hitungan kita hanya sedetik. Tapi makna itu tidak bisa kalau disampaikan kepada audiens sedetik, 2 detik, 3 detik. Apa ini alam jin dan jin? Kan ini kan kita di alamnya. Berarti walaupun bangsa jin bisa menjadikan itu, Nah. tapi manusia lebih tinggi lagi maksud derajatnya. Itu Ya, maksud saya itu yang menarik itu gini Pak. Secara umum, Iya. kajian itu sekian detik kan Iya. dari kedipan mata. Tapi beliau ini ada kajian istilahnya yang lebih Empiris lah. lebih Artinya dikaitkan logis dengan iya. dan itu kan bisa pelajaran dan kita terapkan kan. Iya. Terapkan artinya Iya benar. jadi ketika datang Ratu Balkis kerajaan di Sulaiman, dia lewat, ada air, agak tersingkap dikit. Nabi Sulaiman ingat bukan kagum dengan yang tersingkap itu. Bukan, justru dia malah Karena betis yang berbulu tadi. iya ya. Masya Allah. bukan itu berbulu dan putih lah. Itu enggak ada apa-apanya. Justru ketika dia menyingkap itu kan hanya ditegur. Ngapain Ya. disingkap? Itu ada Air. air dia basah. Oh, bukan itu kan mutiara. Tapi cuma begitu kan Nabi Sulaiman. Ya ketika tersingkap itu Malu kan dia. ya kejiwaan Baru dia tadi, Aslam itu kan. kejiwaan berbulu tadi. Iya. Ternyata di berbulu itu Ratu Balkis ini ada keturunan dari bangsa. Iya. Karena begini, menyampaikan pesan-pesan ayat tersurat di dalam Al-Quran juga sekaligus kita dituntut untuk menyampaikan yang tersirat. Bagaimana bahwa pesan-pesan ayat Al-Quran itu sampai sekarang itu bisa korelatif. Tinggal bagaimana kita memadukan antara ayat-ayat Al-Quran yang sudah sekian abad dengan kondisi sekarang kok masih Ketemu ya. ketemu. Itu kan bagaimana kita kepiawaian kita di samping juga maksud mengapa Nabi Allah SAW bisa mendengar semut dari jarak 1000 meter. Sekarang sudah terjawab. Anak dengan Ustaz itu bisa nelpon. Iya. Saya di Amerika sekian ratus ribu kilometer bisa. Istilahnya Makanya begitu. Anda tertarik itu gitu, Ustaz. Artinya kalau yang antum sampaikan, Mau ada acara sebentar. Ya. Oh iya. Pagi-pagi. Iya. Acara Jadi sebentar. gitu, Ustaz. Kajian. Kajian Pak. Tafsir. Ayo, Kajian berarti yang antum sampaikan itu, Ustaz, dari ada bisa diambil dari sains kan bisa kan? Iya, betul. Karena kalau selama ini kan kedipan mata kemudian Iya. ya seakan-akan itu sudah alam lain kan, Iya, yang udah susah fix. kita bisa terapkan di dunia kita. Jadi bagaimana kajian empiris dalam artian bagaimana dunia nyata kita seperti ini, tapi itu ada satu keterkaitan sehingga audiens ketika menyampaikan itu iya ya masuk akal juga gitu. Kan kita tidak akan membantah karena argumen kita berdasarkan sains sekarang pun sudah menjawab. Dulu mungkin kalau disampaikan orang mana ia mendengar pakai apa kan yang begitu. pernah dengar dah Tapi kalau tentang- sekarang sudah ada begini, iya memungkinkan. tentang Nabi Sulaiman yang ketika dia memohon kepada Allah bercerita, ya Allah, apakah benar aku yang paling kaya di dunia ini? Dijawab ya Allah, yo kan. Dan jangan pernah ada lagi yang kaya. Karena kalau aku yang kaya ini aku tetap menyembahmu. Kalau seandainya orang lain ragu. Tapi ketika itu dia nak menjamin juga, ya Allah, aku nak memberi rezeki juga dengan yang di dunia ini, jangan ya tidak mampu. Yo, akhirnya Nabi Sulaiman pesta pora, unjuk makan,
nak nyaingin Allah saya itu dicoba ya. Perintah ya Allah, ya sudahlah kalau kau pengen nak nunjuk makan, aku dului bangsa kecil dulu. Itu ikan teri. Begitu nunjuk makan ikan teri, wah udah bahagia ikan teri. Tidak rata. Jarato. Akhirnya Nabi Sulaiman tidak sanggup. Puja Allah, itu baru ikan teri. Belum ikan seluang. Belum ikan lampam. Ikan bau. Ikan pating, ikan paus, habis. Tidak sanggup. Jadi dia mengakui bahwa ya Allah, hanya Engkau lah yang selalu Siapa yang mau ditunjuk? yang terantun ke setiap ada kejadian ada ininya. Iya betul, asbabnya ada. Tapi tadi tuh cerita Nabi Ibrahim tadi yang api tadi. Cukup kaget bab Masya Allah. Oh, lain itu lain. Ya undang Nabi Sulaiman dulu ya. Rangkaiannya cukup. Ya maksudku jangan pindah Nabi lain, Nabi Sulaiman dulu ya. Iya betul. Nabi Musa juga ada, Nabi Hidir kan beda. Kasusnya kan beda. Itu pembelajaran sangat berbeda. Yang tidak bisa diterapkan. Ya kan? Ya. Ya kayak api itu misalkan. Api itu ada asbab. Nabi Sulaiman merintahkan angin ya. Sederhana kalau Nabi Ibrahim mengapa harus Nabi Ibrahim dilemparkan dulu oleh Namrud dan kaumnya. Tidak harus mengapa tidak dimatikan sebelum itu. Itu ada asbabnya sebagai sanksi. Karena dalam dialog Nabi Ibrahim Ibrahim aduh semalam wong jingo kaulah yang hancurkan berhala-berhala tuan-tuan kami di gedung tempat penyembahan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak, bukan siapa yang ngomong aku katanya. Tanyakan be sama berhala yang besar yang ada kayu kapak di lehernya. Kalau dia yang hancurkan, bukan aku. Jujur nggak dia? Jujur nggak Nabi Ibrahim? Belum. Dalam dialog itu jujur nggak? Belum, karena dia ngalungkan ini dan cerita. Ini tidak jujur. Saya jujur ya. Tapi masalah ini jangan terus kita kemas dengan bahasa kita. Tidak kejujuran itu, Ini bukan? khusus ya. Tidak kejujuran itu kan ada kita tidak boleh berbohong dalam rangka untuk keselamatan kebaikan. Ada batas-batasnya. Nabi Ibrahim kan ngomong, bukan aku yang tanya be sama itu. Yang megang kapak tuh. Kapak taruh sini. Iya. Kata Namrud, iya kan batu dapat cak ngomong. Nah, Apa kata Nabi Ibrahim yang masih muda tadi remaja? Aman dia dapat cak ngomong. Ngapa dapat kau cak ini? hidup, maka dalam dunia ngapa kau sembah? itu Betul kan? Dia berbohong, tapi pada akhirnya mengajarkan tauhid. jebakan itu ya. Kebohongan itulah yang pada akhirnya dia diberi sanksi. Diberi sanksi tadi, dicemplungkan dulu. Walaupun dicemplungkan ke api sanksinya kan? Ya. Apilah dingin, diamankan oleh Allah. Jadi tetap ada sanksi. Ada sanksi. Jadi kita memahami konsep mukjizat itu tidak sebatas yang dilafaz atau kasat mata, tapi dibalik itu apa makna itu? Kemudian datang burung Iya betul. yang nitikkan Betul. air. Iya. Itu Sebagai putusan prinsip juga. putusan Allah bahwa amankan dia. Ya. Sudah api sudah ini. artinya tidak haus pula. Artinya kita nih ketika orang lagi susah, lalu kita menolong dia walaupun Luar biasa. tidak nyampai kan dia kan Walaupun hanya setetes air, air. rasanya ini. Padahal tidak mematikan api kan. Nah, Lain dengan cecak ya. menghembus-hembus niup-niup. Iya, kan nanti bagi orang yang tauhidnya lemah bahwa itu didinginkan oleh burung. Ya. Padahal yang mendinginkan adalah huni bardan wa salaman. Lebih besar lagi. Orang kan artinya burung itulah yang mendinginkan titik api di sekitar Nabi Ibrahim. Kan tauhidnya sudah keliru lagi. Keliru lagi. Tapi ternyata itu Padahal hanya maksudnya sekedar- itu gambaran bahwa jangan orang tuh dibumbukan. Nah, gitu. Proses penyemplungan ke api Seperti itu sebuah sanksi. seperti ini Tapi kan. sudah Iya. diserbu semua proses ada kasus sebenarnya begitu. Karena Nabi Ibrahim belajar tauhid kan dari usia anak-anak balita dari dalam gua. Dia nyok matahari, nyok bulan, Bintang dulu, bintang dulu. bintang, bulan, matahari. Masih juga akhirnya baru masih juga tidak yakin ketika aku pengen melihatmu kan gitu. Robbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min? Ya Allah, tunjukkan kepadaku mana hidup ke yang mati. Qala awalam tu'min? Kata Allah, kau masih tidak percaya. Qala bala. Iya, aku percaya. Sehingga kita memutuskan. Walakin lihat ma'inna. Qala bala. Walakin lihat ma'in qalbi. Aku pengen lebih mantap baik. Bakut arba'atan min at-tayr. Kan ada di. Akhirnya dia Potong-potong ditaruh di gunung-gunung. Iya, di bukit-bukit. Panggil datang.
nggak akan hidup lagi seperti sebelum dipotong. matangnya. Kan Dia udek ya. yang sudah matang Dia udek meninggalkan ini. kan Daging begitu. Sudah diputer. dipotong, sudah acak, nggak mungkin hidup. Iya. Panggil, hidup lagi. Ada ini. Apa? link Tauhid. kita Dari itu dari usia yang dari dalam gua masih anak-anak, remajanya tadi yang api dari sampai di manasik haji. Minisnya kan di situ. Ajarannya kan luar biasa. Artinya proses Sampai Nabi pencarian. Ibrahim manggil Pencarian pada sampai akhirnya. Nabi Ibrahim manggil di bukit Jabal Kubai. Pengantin baru, anak masih bayi, pergi ke tengah padang pasir sana, Iya. tinggal ke bini kau sama Iya. anak. Tega dah. Iya. Nabi Ibrahim kan sudah kuat dari bayi lah diajari tauhid. Udah lama udah pernah punya anak. Iya. Iya, padahal ya. Oke. Ternyata kan itu kan ketika apa dengan Hajar membawa Ismail kan logika kita pengantin baru li anak masih bayi pergilah ke sana padang pasir kata siapa Udah lama udah punya anak. Aili nangis li meninggalkan anak ya Allah Oh, Siti Hajar cantik Siti Hajar ngomong. lanang siko-sikoknya Siti Hajar ngomong. bahasanya kan Siti Hajar ngomong kan? walaupun Ishak lah tapi kan rasanya lain kan tinggal ke bini cantik tengah padang pasir tapi tauhidnya lah mantap di wadin di satu lembah. Maka uji istri Nabi Ibrahim nak kemana? Ngapa ninggal kami di tempat yang sepi? Berjalan Nabi Ibrahim. Tapi kan Akhirnya dia berbalik dia ngomong, Iya. apa kena kau disuruh Allah, perintah Allah. Iyo, aku Nah, diperintah Allah. sudah, Dia sudah. pergilah. aman sudah Allah nyuruh Kawan-kawan kita yang sudah tertanam di Siti Hajar aman nyuruh yang Allah yang nyuruh Orang dulu lah, dulu sama bayar. kamu lah hebat tauhidnya binaan lakinya tadi apa kawan-kawan kita. Tapi Ana tertarik yang tadi, Sat. Kan ketika ditanya tadi, iya siapa yang menghancurkan? iya Tuhan itu. itu yang besar Nah, itu kalau saya melihat begini loh dalam gambaran saya, itu strategi. ya Strateginya begini, mungkin Nambah kopi dulu. iya waktu itu kan viral. Apa namanya propaganda dari yang nyembah patung itu. Ya, Oh, betul. patung kita ini bisa ini Ya, bisa, bisa itu ini, bisa bisa ini bisa ini kan Iya. patung itu kan. Nah, jadi apa namanya Nabi itu dia mau ini keyakinan dia melalui propaganda dia sendiri kan. Nah, mana itu di Tuhan yang besar sekali. besar kan. itu yang Mestinya apa namanya dia tuh jawab lah ya Tuhan besar tuh tapi dia apa namanya membantah dewe kan. Iya, Selama ini Tuhan propagandanya Tuhan yang itu bisa udah baca ngomong udah baca nunjuk makan minum apa udah baca ngomong apa disembah nunjuk makan itu apa disembah kan memang di situ proses tapi proses itu kan ada bahasa sebenarnya bukan ketidakjujuran tapi sebuah pembelajaran juga ya strategi kan. Strategi. Nah, saya lihat strategi. iya. Ya mungkin waktu itu kalau kini ini yang viral tuh Tuhannya bisa ini bisa itu kan. Di situ tidak, saya celah-celah di beberapa tafsir tidak ada kalimat ikhtiari dalam artian yang bunuh itu bunuhnya kira-kira ngancurkannya pakai apa? Pakai kapak. Sekarang yang megang kapak siapa? Kan tidak macam itu. Langsung Nabi Ibrahim nunjuk dia, kan begitu? Iya kan begitu kan? Satu yang salah tapi benar. Walaupun sebenarnya dalam kajian kita begitu. Ibarat tuh, kau jangan nyalai aku juga lah dulu yang kapal Sekarang itu. kau nuduh aku siapa yang bawa kapak sekarang? Dia katanya. Nah sekarang mana buktinya kalau ini saksinya tidak cukup karena yang melihat cuma satu orang. Saksi cuma satu orang yang melihat. Malaikat. Aku dengar yang bunuh itu nah yang bukan bunuh, yang ngancurkan itu budak remaja itu namanya Ibrahim kan begitu dalam ayat kan begitu. Ketika ditanya, "Elah, mana saksinya ada kati?" Tidak ada bukti. Tapi kapak ada di situ. Kan begitu. Bingung. Namrud, tapi ternyata betul strategi boleh. Makanya nanti ada beberapa versi terkait dengan itu. Ada kait dengan apa namanya dicemplungkan itu sebenarnya itu kan kalau menurut kita sanksi berat. Ya kan? Tapi kalau menurut mujizat adalah bagi Allah adalah ringan. Ketika masuk langsung diinikan. Walaupun nanti ada burung, nanti kan yang tauhidnya lemah, yang mendinginkan itu nanti burung. Kan begitu yang bawa air padahal bukan kan? Allah dengan Diana. Jadi kan di situ ada juga ada ini apa namanya dua kekuatan. Yang diinginkan itu burung,
kemarin aku bukan Allah kan tauhidnya kan sudah Iya, salah. kurang. Tapi kalau bagi yang ini kan Allah yang menginginkan burung itu hanya untuk memoles aja kan begitu. Ya, kalau saya lebih condong gini, kajian itu ya semuanya sebenarnya untuk memperkuat Ya, akidah kita. betul. Tapi kadang-kadang masyarakat umum itu kita jelaskan, sudah gitu, sudah ketentuan Allah. Sebenarnya ada proses. Prosesnya tadi yang perlu Misalnya dijelaskan. yang dari kun fayakun, Iya. artinya kun jadi fayakun itu kan proses. Fa-nya itu menunjukkan jeda. Jadi ada beberapa ayat yang fa itu menunjukkan jeda, waktu proses. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayamin. Bukan dari Senin sampai Sabtu, minggunya istirahat kan enggak. Ya kan? Tapi sittati ayamin, kalau sehari 1000 tahun berarti Allah menciptakan alam semesta ini 6000 tahun. Logis ya? Kalau 6 hari berarti Senin Allah menciptakan matahari. Ya, hari Selasa menciptakan planet ini. Terakhir bumi misalnya kan. Tidak begitu. 6000 tahun artinya proses itu tumbuh alami bahasa kita ya. Lama menciptakannya. Itu kalau satu hari dihitung 1000. Ya, Kalau sehari al-fasana. dihitung mi'ata amin kayak 100 tahun berarti 600 tahun. Ya, artinya Kan begitu. dimensi waktu itu kan Perlu dijelaskan. Maka makna kun fayakun tidak bisa diterjemahkan langsung jadi proses. Walaupun itu ada beberapa contoh yang menunjukkan juga langsung jadi. Tadi kasus. karena saya gini Pak, kenapa itu masyarakat itu dipahami dengan proses. Ya. Dia kan misalnya kayak kun fayakun. Seakan-akan masyarakat itu dalam gambarannya sudah pokoknya kalau Tuhan nak merubah-rubah. Jadi artinya menihilkan ikhtiar. Ya, betul. Ibarat Jadi, ada proses itulah ikhtiar kita maksimal. Yang penting aku ni ridho Allah. Ya betul. Kalau Allah ridho itu aku masuk salah. neraka jangan. Tidak maksudnya mungkin gini, Allah Ustaz. meridhokan masuk neraka mana? Dari ini, tidak? Karena gini konteksnya, saya yakin itu berhubungan dengan ikhtiar kan. Ya, Misalnya ya, Nabi itu kenapa dalam proses dia berdakwah harus dilempar inilah, di ini. Nah, itu kan proses. Dia lah mati-matian apa, baru dia bilang ini keputusan dari Allah. Kita ini tak usaha, ini tak berdakwah. langsung tawakal lah bisa. Nah, itu artinya yang kita pahami. Karena yang pelajaran besar yang sekarang ini, Ustaz,